Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Aziz Lukman Praja MSI selaku dosen mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Ibu Febi Inggriani SPD MPD selaku asisten dosen. Sebelumnya, perkenalkan saya Tarisa Amalia Putri dengan NPM 2156002 selaku moderator dari kelompok 4. Pada video presentasi kali ini, izinkan kami menyampaikan hasil diskusi kami mengenai tahapan-tahapan perkembangan. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu saya sendiri, Tarisa Amalia Putri, NPM 2156002, Olivia Zeliansari, NPM 2156003, Ines Sulastri, NPM 2156007, dan Teh Maya Destari, NPM 2050613. Untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Teh Maya Destari. Kepada Teh Maya dipersilahkan. Baik, yang pertama ada pengertian perkembangan. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya. Atau dapat diartikan pula sebagai perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya. Selanjutnya ada proses perkembangan berlangsung secara bertahap, yaitu yang pertama bahwa perubahan yang terjadi antar bagian dan atau fungsi organisme itu terdapat interdependensi sebagai kesatuan integral yang harmonis atau prinsip sistematis. Yang kedua, bahwa perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat dan atau mendalam atau meluas baik secara kuantitatif maupun kualitatif atau prinsip progresif. Yang ketiga, bahwa perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan dan berurutan dan tidak secara kebetulan dan meloncat-loncat atau prinsip berkesinambungan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas mengenai tahapan-tahapan perkembangan. Tahapan-tahapan perkembangan terbagi menjadi 8 tahap, yaitu yang pertama ada fase orok. Masa orok merupakan masa penyesuaian sejak lahir sampai umur 2 minggu. Masa orok atau masa invasi adalah masa perkembangan individu yang berlangsung sangat singkat dan merupakan masa yang sangat pendek dalam kehidupan manusia. Lamanya masa ini adalah sejak lahir sampai umur 2 minggu. Masa ini terbagi 2 periode, yaitu yang pertama, masa Fortunate, yang berlangsung sejak bayi lahir sampai 15 hingga 30 menit pertama sampai diguntingnya tali pusat. Dan yang kedua, masa Neonate, yang berlangsung sejak diguntingnya tali pusat sampai usia 2 minggu. Adapun penyesuaian-penyesuaian yang dialami oleh bayi yang baru lahir ada 3 macam, yaitu masa penyesuaian dengan perubahan temperatur, penyesuaian kepada mengisap dan menelan sebagai cara untuk memperoleh makanan untuk menggantikan cara penerimaan makanan sebelumnya, yaitu dari plasenta melalui tali pusat, dan yang ketiga merupakan penyesuaian kepada cara pembuangan melalui organ-organ ekresi. Yang kedua ada fase bayi. Masa bayi dimulai sejak berakhirnya fase orok sampai akhir kedua tahun kehidupan manusia. Masa bayi ini disebut juga sebagai periode vital, karena kondisi fisik dan psikologis bayi merupakan fondasi yang kokoh bagi perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya. Pada saat dilahirkan, bayi berada dalam kondisi yang sangat lemah dan tidak berdaya. Selama beberapa bulan masa bayi, ketidakberdayaan itu berangsur-angsur menurun. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan bulan ke bulan, bayi semakin memperlihatkan kemandirian. Sehingga pada saat masa bayi berakhir, yaitu kira-kira pada usia 2 tahun, ia telah menjadi seorang manusia yang berbeda dengan kondisi awal masa bayi, baik itu dari kondisi fisik, psikologis, dan perkembangannya. Pada usia 1 atau 2 tahun, bayi akan mulai berjalan dan mengendalikan fungsi anggota tubuh lainnya seperti tangan, kepala, dan mulut. Organ-organ tersebut akan semakin matang pada usia anak-anak. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian C, fase sekolah atau usia taman kanak-kanak. Anak usia sekolah merupakan fase perkembangan individu sekitar usia 2-6 tahun ketika anak mulai memiliki kesadaran tentang dirinya sebagai pria atau wanita. D. Pas anak sekolah atau usia sekolah dasar.
Pada usia anak sekolah dasar, yaitu pada usia 6-12 tahun, anak sudah dapat bereaksi terhadap rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas seperti belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif seperti membaca, menulis, dan menghitung. Baik, selanjutnya ada fase remaja. Fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik atau seksual sehingga mampu bereproduksi. Menurut Konopoka atau Pikunas tahun 1976, masa-masa remaja itu meliputi A. Remaja awal, itu umur 12-15 tahun. Ada remaja madya, umur 15-18 tahun. Dan remaja akhir, umur 19-22 tahun. Selanjutnya ada fase awal dewasa. Fase awal dewasa ialah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20 tahun dan yang berakhir pada usia 30 tahun. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi seseorang, masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga, dan mengasuh anak-anak. Selanjutnya ada fase pertengahan dewasa. Fase pertengahan dewasa ialah periode perkembangan yang bermula pada usia kira-kira 35 hingga 45 tahun dan merentang hingga usia 60 tahun. Ini adalah masa untuk memperluas keterlibatan dan tanggung jawab pribadi dan sosial seperti membantu generasi berikutnya menjadi individu yang berkompeten, dewasa, dan mencapai serta mempertahankan kepuasan dalam berkarir. Lalu ada fase akhir dewasa. Fase akhir dewasa ialah periode perkembangan yang bermula pada usia 60 tahun atau 70 tahun dan berakhir pada kematian. Ini adalah masa penyesuaian diri atas berkurangnya kekuatan dan kesehatan, menatap kembali kehidupannya, dan pensiun. Demikian video presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.